Guys, kalau gaji kamu atau pasangan kamu sudah 10 juta rupiah, apakah itu tandanya kamu sudah siap menikah? Tonton habis video kali ini. Ada orang bilang siap nikah itu kalau usianya di atas 20 tahun. Ada orang bilang siap nikah itu kalau udah lulus dan punya kerjaan. Dan ada orang bilang siap nikah itu kalau income-nya sekian rupiah. Mana yang paling benar? Karena aku belum nikah, jadi aku nggak bisa berpendapat. Aku akan coba melakukan research dan coba temukan informasi dari website. Salah satunya adalah dari websitenya suara.com. Penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia saat pandemi COVID-19. Angka perceraian di masa pandemi COVID-19 diprediksi meningkat. Hal tersebut diakui oleh konsultan keluarga sekaligus pemerhati sosial, M. Agus Syafi'i. Syafi'i menyebutkan penyebab utama perceraian di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini adalah karena banyaknya suami yang terkena PHK atau putus hubungan kerja. Masalah perekonomian menjadi gangguan serius dalam kehidupan rumah tangga. Teman-teman, sumber beritanya sudah aku tulis di kolom deskripsi. Silahkan kamu baca langsung artikel aslinya di suara.com. Minggu lalu, aku udah cerita untuk mendapatkan penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Kamu mau jadi seperti Andi atau seperti Andre? Kali ini, aku mau nanya ke kamu, sobat finansialku. Apakah gaji 10 juta rupiah per bulan itu artinya kamu sudah siap menikah? Kalau kamu setuju, silakan klik tanda like-nya. Kalau kamu nggak setuju, silakan komen. Berapa gaji yang tepat atau yang paling minim supaya orang bisa dikatakan siap menikah? Silakan. Guys, aku dan asistenku itu coba research. Berapa sih biaya untuk pernikahan? Namanya orang mau menikah, pasti ada biaya kan? Biaya yang saya maksud tidak hanya saat menikahnya aja. Beberapa pertanyaan yang perlu kamu pertimbangkan dan kamu perlu jawab. 1. Berapa biaya pernikahan? Mulai dari persiapan, contoh ya, lamaran, sangjit, dan lain sebagainya, sampai selesai pernikahan. Kedua, setelah menikah, apakah kamu akan sewa rumah atau beli rumah? Ketiga, berapa nih biaya untuk ngisi dalamnya rumah? Keempat, setelah menikah, apakah istri masih boleh bekerja? Kelima, belum lagi mikirin kalau punya anak. Betul? Oke, kita hitung satu persatu supaya kamu tidak terkaget-kaget biaya pernikahan itu. Pertama, biaya wedding. Biaya pernikahan yang sah itu sebenarnya relatif terjangkau. Kalau menurut undang-undang pernikahan, sebuah pernikahan yang sah itu syaratnya 2. Nikah secara agama dan nikah secara pemerintah. Nikah secara agama artinya nikah di tempat ibadah. Contoh, teman-teman yang beragama Islam menikah di masjid. Teman-teman yang beragama Nasrani menikah di gereja. Teman-teman yang beragama Buddha menikah di vihara. Dan teman-teman yang beragama Hindu di pura. Setelah itu, pernikahan secara catatan pemerintah. Teman-teman yang beragama Islam melakukan pencatatan di KUA, Kantor Urusan Agama. Teman-teman yang non-muslim mencatatkan di catatan sipil. Secara undang-undang, tidak ada kewajiban untuk melakukan pesta pernikahan. Jadi kalau ditanya nih ya, biaya pernikahan, berapa sih besarnya? Ya, sebenarnya biaya administrasi di tempat ibadah dan pencatatan secara pemerintah. Kisarannya bisa 5-15 juta rupiah. Bagaimana dengan biaya pesta pernikahan? Menurut hasil risetku, yang agak mahal itu biasanya biaya gedung, dekorasi, konsumsi, dan pernik. Pengisi acara, dokumentasi, kalau sudah ada band, dan lain sebagainya. Biaya pesta pernikahan itu tergantung sama jumlah tamu undangan kamu. Semakin banyak tamu yang diundang, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Aku coba cek dari website Weddingku. Kamu bisa cek di website vendor lainnya, misal di Bright Story juga. Nah, teman-teman ingat ya, selama COVID-19, jumlah tamu undangan adalah
maksimal 25% kapasitas gedung. Kalau kamu punya 200 undangan, plus pasangannya jadi total 400 orang, maka kapasitas gedungnya adalah 800 orang. Biayanya mencapai berapa? 100-300 juta rupiah. Yuk coba hitung-hitungan ya. Seandainya nih, kamu dapat uang hadiah menikah sebesar 30%, maka kamu masih keluar uang 70 juta sampai 210 juta rupiah. Kalau kamu gaji 10 juta rupiah per bulan, maka setara dengan 7 bulan sampai 21 bulan kerja. Itu juga nggak makan loh ya. Semua gaji dipakai untuk biaya pernikahan. Worth it nggak tuh? Kedua, sewa rumah atau beli rumah. Pertanyaan berikutnya adalah, kamu mau beli rumah atau sewa rumah? Kalau beli, sekarang ini kan lagi ceritanya DP 0%. Bisa jadi, kamu nggak perlu tuh keluar modal DP. Cuma perlu dipastiin cicilannya maksimal 35% pemasukan. Guys, aku udah coba lakukan perhitungan dan analisa. Kamu bisa mulai baca research yang sudah aku tulis, linknya udah ada di kolom deskripsi. Dan inilah perkiraan harga rumah kalau DP-nya 0%. Guys, silakan aja kalau kamu mau screenshot dan share ke pasangan kamu. Coba banding-bandingkan antara beli rumah dengan DP 0% sama biaya sewa properti. Kalau kamu mau research sewa properti, caranya gampang banget. Kamu klik aja ke Google Search, ketik aja sewa properti plus lokasi kamu. Misal, sewa properti di Jakarta Barat. Harganya bervariasi, ada yang 37 juta sampai dengan ratusan juta per tahun. Kamu harus ingat ya, biaya tersebut belum termasuk listrik, air, kebersihan, dan keamanan. Seandainya nih, biaya sewa 37 juta rupiah per tahun ya, berarti biaya sewanya sebulan itu 3 juta. Kalau gaji kamu 10 juta rupiah dan kepotong 3 juta buat sewa properti, pertanyaannya adalah apakah masih cukup untuk investasi, bayar premi asuransi, dan kebutuhan lainnya? Terakhir, hal yang penting dan sering dilupakan dalam menentukan biaya pasangan muda, yaitu biaya mengisi rumah. Mengisi rumah untuk pasangan muda itu sebenarnya tidak terlalu mahal. Paling penting nih ya, dapur itu ada kompor, ada kulkas, ada mesin cuci. Sisanya furniture lah, misal ranjang, lemari, dan lain sebagainya. Terus butuhnya kendaraan, contoh mobil atau motor. Ya kalau TV, peralatan elektronik itu bisa dicicil lah, belinya lah, sembari kamu ada rezeki. Benar? Jadi sebenarnya tidak terlalu mahal dan aku rasa dengan penghasilan 10 juta rupiah per bulan, itu semua masih bisa kebeli. Guys, saya coba perhitungan seandainya ada seseorang yang akan menikah dalam waktu 2-5 tahun lagi. Dan semua biayanya, biaya pernikahan, rumah, dan peralatannya diasumsikan mengalami kenaikan 5% per tahun. Ya kecil lah. Dan biayanya menjadi, teman-teman sekali lagi, kamu boleh screenshot dan bagikan ke pasangan kamu. Jangan cuma bilang cinta, tapi pikirin juga biayanya. Oke guys, tadi perhitungannya. Video kali ini aku udah bahas seberapa besar biayanya. Rabu depan aku akan bahas berapa yang harus kamu investasikan jika penghasilan kamu 10 juta rupiah per bulan dan berencana menikah. Tonton playlist investasi saham untuk pemula dan subscribe YouTube channel finansialku.com. Aktifkan juga notifikasinya. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.